takut kekekane jiwa Hong Wilaheng Syahdan pada suatu ketika kurun sekitar 500 tahun yang lalu, salah satu dari Dewan Wali yang jumlahnya 9 penasehat eksekutif Tanah Jawa, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga, sedang berada di wilayah Alas Mentau baru. Alas Mentau itu yang kemudian menjadi kerajaan Mataram Islam. Beliau berkeliling sambil melihat-lihat dengan seksama bangunan yang menjadi tempat tinggal Panembahan Senopati. Sang Panembahan Senopati adalah raja pertama Mataram. Kanjeng Sunan Kalijaga terpekur. Sejenak kemudian begawan sekaligus negarawan agung kala itu yang sudah berusia 150 tahun dan berpengalaman mengawal perjalanan kerajaan Demak, kerajaan Pajang dan Mataram, berseru memanggil, "Nger Danang anakku, di seputaran bangunan tempat tinggalmu ini harus kau beri pagar sebagai pembatas sekaligus sebagai pengaman seluruh komponen pendukung calon Mataram ini." Sabdanya sambil menggoreskan tongkatnya ke tanah mengelilingi bangunan tempat tinggal sang Panembahan. Dan tanah lapang di depannya itu harus kau kosongkan sebagai gelaran untuk membina pasukan negeri Mataram ini, sekaligus nantinya kau gunakan untuk bertemu dengan rakyatmu, juga untuk area sebo rakyat Mataram kepada sang raja, juga sebo juga kepada Gustinya, Gusti Allah Tuhan yang Maha Esa. Lanjut. Demikian sang wali yang populer di tanah Jawa ini memberikan nasihat dan instruksi kepada sang cucu tercinta ini secara detail dan rinci. Maknanya, betapa bangunan keraton ini merupakan basis kekuatan dan penguatan ideologi bagi jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sebuah negeri. Ketiganya adalah benteng pertahanan sebuah negeri, maka mereka ketiga-tiganya adalah komponen mutlak yang harus bertaut bersambung bagai mata rantai pemutar gerigi yang saling menguatkan bersama memutar menjalankan roda perjalanan sebuah negeri. Itu arti pentingnya kerukunan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tepuk tangan untuk Kota Pekalongan. Sang maestro zaman kiwari itu, yakni Kanjeng Sunan Kalijaga, secara cerdas dan bijaksana juga menempatkan para kawula di negeri Mataram sebagai komponen yang sangat penting, sehingga sabdanya, Mataram harus membuat tanah lapang untuk sebo para kawula kepada sang raja, juga kepada Gustinya Tuhan yang Maha Esa. Sebab para kawula inilah sebagai media tolak ukur kesetiaan kawula kepada kerajaan, sebagai wahana ekspresi ketaatan kawula kepada umaroknya. Walaupun kadang sebo itu berupa protes, kritik kepada rajanya yang diekspresikan melalui satu bahasa nonverbal, yaitu laku topo pp. Di tanah lapang itu para kawula juga melakukan sebo kepada Gustinya dengan melakukan penghadapan kontemplasi menghadap Masjid Agung, karena mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, maka lapangan yang kemudian hari disebut alun-alun itu menjadi ejawantah firmani
yang sangat ilahiyah, penghubung antar manusia dengan Tuhannya dan penghubung manusia dengan manusia lainnya, hubungan vertikal dan horizontal. Dan alun-alun ini merupakan warisan turun-temurun dari sejak zaman Majapahit, bahkan semenjak zaman Sang Sudra yang sangat cerdas dan pemberani, titisan Sang Hyang Wisnu, yakni yang kita kenal sebagai Ken Arok, moyang agung dari semua raja-raja Jawa saat mendirikan Singosari. Artinya adalah alun-alun bukanlah sekedar tanah lapang biasa. Ia bukanlah sekedar lapangan. Alun-alun didirikan sebagai wahana pengolahan unsur-unsur materialisme dan spiritualisme, termasuk alun-alun Pekalongan ini. Alun-alun Pekalongan ini dibangun sekitar abad 17 oleh Adipati Mandurorejo, oleh Pangeran Uposonto, diteruskan oleh Raden Singowongso, Raden Kartusuro, sampai Adipati Jayadingrat atau dikenal dengan Tan Kuijan. Bahkan kemungkinan alun-alun kota Pekalongan ini sudah sejak awal abad 17 sudah dibangun oleh Wong Agung Pekalongan, yaitu Ki Baurekso, putra dari Ki Agung Cempaluk. Ki Agung Cempaluk ini sudah berpengalaman mengawal putra Sang Sultan Hadiwijaya, yaitu Raden Pangeran Benowo. Nah, alun-alun kita ini juga dibangun berdasar waler sesuai arahan Kanjeng Sunan Kalijaga. Alun-alun ini juga dibangun berbentuk segi empat bujur sangkar, artinya sebagai perlambang. Dalam mistis Torikoh Jawa ada disebut sedulur papat kalimo pancer. Empat sudut alun-alun itu merupakan perwujudan dari sedulur papat, dan pancernya adalah sang raja. Di tengah-tengahnya biasanya ada ringin kembar. Ringin kembar inilah yang disebut Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Betapa alun-alun dibangun atas dasar semangat spiritualisme seperti itu. Nah, sekaligus empat ini memaknai bahwa manusia itu terdiri dari empat anasir: air, udara, tanah, dan api. Maka alun-alun kota Pekalongan adalah pusatnya pengabdian rakyat kepada rajanya, kepada adipatinya, kepada bupatinya, dan kepada wali kotanya. Alun-alun harus menjadi tempat lambang pengabdian masyarakat pada pemerintahannya. Hadirin yang saya hormati, sebagai pusatnya pengabdian, alun-alun haruslah menjadi taman yang indah, karena Allah menyukai keindahan. Aroma alun-alun haruslah wangi, jangan berbau busuk, karena Rasulullah menyukai wewangian. Alun-alun haruslah lapang dan terang, karena ia merupakan penjelmaan Baitul Maqdis, kalbunya para kaula dan raja Jawa. Maka haruslah terang benderang dicahayai oleh Nurullah dan Sirullah. Di buminya alun-alun Pekalongan haruslah tumbuh subur rerumputan hijau sebagai simbol segar dan semangatnya rakyat Pekalongan dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Alun-alun Pekalongan haruslah beraura segar dan nyaman sebagai simbol optimisme warga dan para pemimpin Pekalongan dalam menyongsong era Pekalongan baru. Pekalongan yang bermartabat, Pekalongan yang menjadi imamnya kota dan kabupaten di tingkat regional, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Saya butuh ditepuk tangani biar semangat. Jangan diulur ya.
di bawah semangat Panji Gumilar nan megah milik Kota Pekalongan, yaitu Gapura Nusantara. Gapura yang melambangkan dan melambungkan cita-cita semangat warga dan pimpinan Kota Pekalongan dalam meraih angan dan obsesinya menjadi mercusuar Nusantara. Dan kini sekarang seharusnya alun-alun Kota Pekalongan tetaplah asri sebagaimana dawuh Kanjeng Sunan Kalijaga yang disyaratkan dalam kembang ilir-ilir, yang meminta kita untuk selalu ngelilir, untuk senantiasa terjaga, untuk mengabadikan lagu Qiyamul Lail, zikir wengi, bermunajat kepada Sang Azali di sepertiga malam. Kanggo sedo mengko sore, mumpung padang remulane, mumpung jembar kalangane. Halangan dalam konteks besar adalah alam kehidupan manusia, sedangkan dalam makna kecilnya adalah tempat di mana kita menyembah kepada Tuhan. Sebagai tempat menyembah Tuhan, alun-alun haruslah suci sesuai syariat Islam. Alun-alun haruslah suci dari kotoran-kotoran dan segala najis. Suci batiniah, alun-alun ini harus bebas dari berseliwarnya niat jahat dari pihak manapun. Ia harus sepi dari pamrih. Maka Bapak Ibu semuanya, di hadapan Gapura Nusantara yang bersejarah ini, marilah kita bermohon. Ya Allah, bila keindahan telah dihancurkan, bila tatanan telah diporak-porandakan, bila nilai-nilai budaya telah dijungkir balikkan, bila peradaban telah diumbalangkan, bila nilai-nilai telah disalahgunakan, izin